Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-temannya udah hadir semua atau gimana? Bisa dicek dulu. Ini Pak, ada yang nggak hadir satu. Siapa namanya? Virga. Oh, baik-baik. Ngomong-ngomong nih, sebelum masuk ke pelajaran, di sini aku mau tanya-tanya. Sebelumnya materi bahasa Indonesianya apa? Tentang komik. Komik ya? Iya. Komiknya itu bisa tentang apa sih? Kalau aku pengen tahu itu gimana sih? Komik bisa tentang apa sih? Sindiran. Oh, kena sindiran ya? Iya. Nah, itu nanti masih ada hubungannya dengan pembelajarannya Pak Rafid Bawah tentang tes Anekdot. Oke, sebelum mulai dalam pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoanya? Saya. Oke, boleh silakan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya alim ya fatah iftah alaina futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih untuk doanya. Ngomong-ngomong, di sini saya akan mengabsen dulu. Untuk Dinda hadir, Hadir Pak. untuk Kela hadir, Hadir Pak. untuk Cantik hadir. Hadir. Tadi cuma satu ya? Virga. Virga ya? Sakit Pak, Oke. sakit. Nah, top. Jadi ada semua yang nggak ada satu ya. Ya. Oke. Sebelum aku mulai tadi udah dijabarin sama Kela ya. Pembelajaran pertama itu tentang komik, bener nggak? Benar. Komik tadi berisi tentang Sindiran. itu nanti ada hubungannya dengan tes anekdot. Bisa kita mulai tes anekdotnya pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Yang pertama, hakikat, pengertian dan tujuan tes. Oke. Ini udah kelihatan? Ya, Nah, sudah. oke. Izin saya bacakan. Anekdot adalah sesuatu yang memiliki menggelitik hati atau perasaan bersifat lucu, satiris atau sindiran, serta mengandung pesan moral atau ungkapan suatu kebenaran. Anekdot disampaikan dengan gaya bahasa ringan, komunikatif dan akrab. Tujuan memberikan kritik dan pelajaran. Pesan moralnya kepada masyarakat, khususnya pelayanan publik, bimbingan hukum, sosial, politik dan lain-lain. Jadi di sini aku akan jelasin. Biasanya tes anekdot itu ada di, kalian tahu kayak pelayanan publik yang ada di poster-posternya itu, tahu nggak? Ya. Nah, itu isinya, tulisannya, teksnya itu berisi tentang sindiran, yang dimana fungsinya untuk mengandung pesan moral atau ungkapan suatu Benar. Oke. Mau tanya nih, kalian tahu nggak, nemu nggak? Biasanya itu di mana? Di puskesmas. Di kertas contoh, benar. Ada lagi? Di sekolah. Oke. Kalau contoh biasanya di sekolah itu ya kayak gimana? Contohnya kayak disuruh buang sampah pada tempatnya. Hmm. Nah, Itu mengandung unsur? anekdot sindiran. Nah, bukan anekdot tapi Sindiran. Nggak apa, nggak ada yang salah, namanya juga belajar, ya kan? Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tes. Anekdot. Ada yang mau membacakan? Oke, ya. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama bersifat humor, kedua menggelitik, membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Yang ketiga bersifat menyindir, yang keempat mengenai orang penting, yang kelima memiliki tujuan tertentu, yang keenam cerita hampir mirip seperti dongeng, yang terakhir bercerita tentang hewan dan manusia yang berhubungan secara umum dan realistis. Oke, baik. Mohon maaf ya sebelumnya ini tipu karena tadi malam udah malam banget bikin kepitingan. Iya. Kayaknya aslinya bercerita tentang hewan dan manusia. Jadi aku jelasin ya. Di sini menceritakan anekdot itu nggak biasa tentang manusia aja, tapi bisa fabel, bisa tentang hewan. Nah, yang pertama teks anekdot itu berisi tentang humor, bersifat humor karena apa? Biasanya bercanda tentang tawa, tentang sindiran. Ya contohnya, kamu itu hitam tapi kamu juga manis kayak gitu loh.
Gitu. Biasanya tuh bisikan kayak gitu-gitu. Iya. Terus lanjut, yang kedua adalah menggelitik, membuat membaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Nah, terkadang kalau kalian baca yang kayak ada di puskesmas, mall, atau di mana-mana itu, kalian baca itu udah bikin ketawa. Apalagi ditambah kayak gambaran-gambarannya itu, kayak komiknya itu bikin ketawa, iya nggak? Iya. Lanjut, yang ketiga bisa penyindir. Biasanya itu kayak contoh, kalian tahu yang koruptor-koruptor itu yang biasanya dibikin tulisan-tulisan itu, jangan makan makannya nanti perut kalian gendut. Tapi Iya, kalau iya. makannya yang gendut, lah maksudnya bersifat menyindir. Nah gitu. Selanjutnya ada mengenai orang penting. Biasanya itu inti-inti tentang itu tuh ada tujuannya, kayak gitu. Kita bahas tentang ciri-cirinya. Biasanya nanti apa sih ciri-ciri apa? Menggelitik, mengenai orang penting, memiliki tujuan tertentu, Oke. seperti dongeng, bercerita yang berhubungan secara umum dan realistis. Lanjut ya. Nah, yang teks anekdot, siapa yang membaca? Penyajian teks anekdot yang bentuk natural atau bentuk disampaikan berupa lawakan tunggal atau stand up. Yang kedua, audio atau grafik gambar. Yang terakhir ada berupa Biasanya teks anekdot bisa juga dalam video, bisa kebanyakannya gambar itu nanti. komedi. Oke. Ini coba juga kita ditulis. Masa PT-nya aja itu ditulis ya enggak? Ya enggak? Ditulis ya. Ya. Udah buku mas. Ini nanti Ya. Nggak dikumpulin cuma lihatin aja. ya, oke. Lanjut. Apa? Anekdot. Jadi tentang struktur, siapa yang membaca? Oke, saya baca. Struktur teks anekdot ada 5. Aksi, bagian awal cerita berfungsi cerita. Yang kedua, yaitu bagian yang peristiwa. Juga ada krisis, bagian cerita yang menggambarkan terjadinya tokoh. Yang keempat ada reaksi terhadap konflik yang terakhir, yaitu berita. Penulis. Mohon maaf. Ya. Oke. Jadi di sini yang pertama itu menciptakan awal sekali tersebut. Nah, yang dimana itu kalian udah tahu. Terus kalian itu tahu maksudnya apa. Itu krisis. Bagian kita menggambarkan awalnya itu berisi tentang apa. Kalian tahu latar belakang. Lanjut ke isinya. Awal mula itu kalian akan melihat dalam cerita tersebut ini ceritanya itu. Setelah itu nanti bagian penutup. Paham? Jika ditanyakan sebagai suatu pertanyaan struktur teks Ada 5. Abstraksi, krisis, koda. ayo. 4 menit. Cukup. Ini tadi kalau aku dengerin ya di
masing-masing kelas ada nyiapin makanan khusus dari kota masing. Nah, gitu. Baik. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Kebahasaan teks anekdot. Itu menggunakan waktu lampau, kemarin dan lain-lain. Menggunakan kritik. Tidak boleh jawab sekejap ini. Ketiga ada konduksi. Oral contoh seperti dan lain-lain. Contoh sehingga 4 transitif notasi berupa majas berupa. Nah di sini pokoknya ada di menggunakan berupa majas ungkapan dan dalam konotasinya ada. Jadi aku akan contohkan yang biasanya kalian ya, kamu itu banyak omong lagi. Itu siapa yang kayak gitu ngomong? Itu termasuk, tapi itu nanti ada bagian maksudnya ke sarkas. Kita akan jelasin satu-satu ya. Contoh dan gimana? Oke? Takut di PPT-nya. Yang pertama sindiran kasar. Suara kamu bagus sekali. Berarti banyak enak apa enggak enak? Mantap. Tahu maksudnya pasti gimana? Mungkin bisa kita contohkan. Gimana sih? Jadi kamu aja. Cantik, tapi Nah, dari pintar apa nggak pintar? Pintar. Oke. Kalau cantik. kamu itu pintar. Nah, berarti dia nggak mau. Ya. Dia tuh cuma Oh gitu. Oh ini gimana? misal nih konsolidasi yang tuh hari tak apa dia Ya. apa ya gimana kayak banget gitu ya enggak Jadi loh. ya Nah, sekarang biasa tahu lah. Sebenarnya semakin lama semakin berarti ini maksudnya hanya yang kurus. Misalnya itu halu. Itu Pak sekarang kayak sarkasme langsung ini yang mungkin sakit hati. Saat dia itu masih memikirkan yang masih dipikirkan. Baca sirisme perlu contoh harga cara sekarang. wah Benar. Selanjutnya ada majas dirasakan sindiran menggunakan kata-kata sadar, kata-kata kasar. Bersama sarkasme. Bedanya untuk saja harus seperti makan aja masih mikir itu udah punya uang. Pikir. Dia tanya kami mikirin biasa. Oke, yang kedua ada ungkapan. Maka kok dilakukan makanya ini hanya gitu. Nah, contoh gua jatuh ini umum nggak sih? ya Contoh dari peribahasa yang lain. tongkosannya ibu iya banyak orang mau tapi nggak ada isi Kalau peribahasa sudah tahu dan lumrah toh. ya Lupa bahkan mungkin bisa dijawab. Aku kasih
setelah dari pembelajaran ini aku akan tanyakan aku akan tanya, udah paham nggak sih perihal bang dari lagi ya sudah nanti oke dibaca ya ada orang Siapa dulu? Oke. Boleh. Gak boleh jagain kantin. Hah? Kantin. Baca tapi. Kantin. oke pembukaannya mana mana Itu yang baca sama saya ada bacain. ini Gak boleh jagain kantin. lanjut habis itu kan itu pembukaan isinya Karena kantin. oke ya ada di Ya saya oke. kan. Ini ibunya ini suaminya ini kayak bapak punya anak tapi caranya udah mau udah bapak karena udah punya Kayak gini yang bersifat humor ya. kalian baca Iya. ini udah sampai terakhir ya ya tanya-tanya kalian udah bapak itu apa ya kalau misal ditanya apa sih angin itu apa sih Sesuatu sini mengandung pesan ungkapan suatu. kalau aku tanya kalau semisal itu sebab itu kamu itu maksudnya apa mantap terus kalau semisal ada aduh peribahasa nih tapi itu tadi itu maksudnya itu manusia nggak masuk apa itu apa yang nggak ada di BPT Siri Bahasa teks anekdot. apa ayo satu Dijawab. Sini Sun. iya apa Teori. Bapak. Ya. oke Ya. selesai kan paham kan di ya, kasih soal maju satu-satu untuk pembukaan ini maksud di sini paham nggak Orientasi. Iya. Maaf. oh nanti kalian ini bagiannya apa ini bagian Bisa. juga pukul 23 udah waktunya istirahat dibuka dengan juga dengan bicara Sebelum kita mengakhiri siang hari ini, mari kita berdoa. Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika